Ada tiga kriteria sahabat-sahabat filah dalam memahami ayat ya hasil dari garpu tala kita. Apa saja itu ya kriteria tersebut ya. Kriteria yang pertama sahabat filah, ada ayat yang langsung menjadikan diri kita itu langsung paham dengan ya apa yang kita dapatkan. Langsung jelek mengena di hati, pas dengan persoalan hidup kita. Maka itu amalkan dan itu praktekkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillah sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita belajar bersama-sama di kelas ya diskusi hasil ayat dari Garbutala yang kita dapatkan. Semoga di kelas kita pada malam hari ini Allah senantiasa berkahi, Allah turunkan rahmatnya, Allah hadirkan ridhonya sehingga kita bisa merasakan nikmat di kelas ini, bisa mengambil manfaat hikmah dari apa-apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, sahabat-sahabat filah, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa dekatkan kita kepadanya, senantiasa kita mudah untuk senantiasa kembali mengingatnya. Sebagaimana firman Allah, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Masya Allah. Sejatinya Allah itu sangat dekat dengan kita, manakala kita sungguh-sungguh mau kembali terus mendekat kepadanya. Dan pertolongan Allah itu sangat dekat. Terkadang bukannya Allah tidak mau untuk menghadirkan pertolongannya. Hanya saja karena kitanya sendiri yang seringkali tidak ingat untuk kembali bersimpuh mengadu hanya kepadanya. Seringkali masih banyaknya hadir berhala-berhala kepada selain Allah. Padahal Allah lah satu-satunya tempat untuk kita bergantung. Allahus Somad, Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Sementara ini kalau kita punya persoalan, kepada siapa kita pertama kali mengadu? Kepada siapa pertama kali kita mintain pertolongan? Sangat heran sejatinya atas kita semua manusia. Seringkali kita itu sejatinya faham dan hafal dengan firman Allah yang seringkali kita ucap di dalam setiap rakaat sholat-sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Rabb kami ini beribadah dan hanya kepadamu lah kami ini memohon pertolongan. Tapi dalam implementasinya, selepas selesai sholat, siapa yang pertama kali kita minta pertolongan? Kalau kita sedang punya persoalan. Masya Allah. Na'udzubillah, sembah na'udzubillah. Maka mulai malam hari ini dan seterusnya, yuk sungguh-sungguh kita senantiasa mendekat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, ya Rabb. Hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Rabb. Di kelas kami malam hari ini, ya Rabb. Warizqan thayyiban. Hadirkanlah pula kepada kami rezeki yang baik-baik, rezeki yang terbaik, dan kami bisa mengamalkan di jalan penuh Kau ridhoi, ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan. Kami tidak pernah tahu, ya Rabb, amal mana yang nantinya menjadi penyelamat kami saat kami nanti sudah hadir di hari penimbangan, ya Rabb. Tapi sungguh kami yakin, ya Rabb, kami berhusnudzon kepadamu. Semoga di kelas kami malam hari ini, di kelas online ini, menjadi salah satu amal solih terbaik yang Kau kirimkan malaikat-malaikat pencatat amal solih. Sehingga ini menjadi salah satu pemberat amal solih kami nanti saat kami di hari persidangan, di hari penimbangan, ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, ya Rabb, tolonglah kami. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, jadikanlah kami senantiasa semakin dekat kepadamu, ya Rabb. Wa syukrika. Mudah bersyukur atas segala keadaan yang Kau hadirkan kepada kami, ya Rabb. Wa husni ibadatik. Dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa Kau mudahkan dalam memperbaiki, memperbagus amal-amal soleh kami. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat filah. Ya, mari kita belajar bersama-sama dari beberapa ya ayat hasil Garbutala yang kita pelajari semalam. Sekiranya sahabat-sahabat filah mungkin ada yang ingin ya terlebih dahulu dibahas
Silahkan, boleh ketikkan di kolom chat, nanti boleh dinyalakan ya videonya, kita akan saling diskusi ya. Sebutkan nanti persoalan utamanya yang sedang dihadapi, yang digarbutalakan, dan ayat berapa, Quran surah apa yang didapatkan. Kita nanti akan carikan ayat syifanya ya bersama-sama. Ada tiga kriteria sahabat-sahabat filah dalam memahami ayat ya hasil dari garbutala kita. Apa saja itu ya kriteria tersebut ya. Kriteria yang pertama sahabat filah, ada ayat yang langsung menjadikan diri kita itu langsung paham dengan ya apa yang kita dapatkan. Langsung jelek mengena di hati, pas dengan persoalan hidup kita. Maka itu amalkan dan itu praktekkan. Ya. Tapi ada pula ya kriteria yang kedua sahabat filah. Tidak langsung merasakan pas atau jelek, tapi ayatnya itu ada keterkaitan dari ayat sebelumnya ataupun ayat setelahnya. Jadi lihat juga ayat atas ataupun bawahnya. Bisa juga saat ya dibuka itu, ini kok ya ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang peringatan. Tidak apa-apa sahabat filah. Itu adalah cara Allah untuk menjadikan diri kita semakin bercermin, semakin ya muhasabah, semakin ya kita untuk bermawas diri. Tapi kemudian lanjutkan ayat syifanya, ya atasnya atau bawahnya. Ketika sudah ketemu ayat yang menenangkan hati, ayat yang positif, maka ayat itulah yang kita zikirkan. Ada pula yang ya kriteria yang ketiga. Ketika mendapatkan ayatnya sama sekali tidak paham sekalipun. Sudah dilihat ayat atasnya, ayat bawahnya, ya tidak ada ya merasakan apa ya kok kayaknya nggak pas gitu ya. Sejatinya bukan nggak pas ataupun bukan nggak tepat. Kitanya saja yang belum mampu memahaminya. Maka apa harus dilakukan? Langsung didikirkan saja dengan keyakinan yang penuh. Ya, dikirkan saja ayat yang telah dipilihkan Allah untuk kita. Ya, perlahan-lahan Allah akan hadirkan pemahaman kepada kita. Sebagaimana kemarin yang saya sampaikan ya terkait dengan ya saya Karbutala dapatkan Quran surah Shad ya ayat 33 sampai dengan 35 yang saya zikirkan itu adalah innaka antal wahhab. Saat itu saya belum paham apa maksudnya Allah itu sebaik-baik ya pemberi. Apa yang Allah akan berikan saya belum paham. Yang penting dizikirkan saja. Ternyata Allah hadirkan kemarin yang kita ya bahas di pertemuan yang pertama ya tentang pesawat ajaib Batik Air. Ternyata di sana Quran surah Asy-Syad ayat 33 sampai dengan 35 di sana tentang Nabi Sulaiman menggerakkan angin ya, mengendalikan angin. Ternyata di situ yang dimaksud angin ya saya saat itu belum paham adalah naik pesawat, Masya Allah. Maka Bismillah sahabat-sahabat filah, yuk bareng-bareng kita tadaburi bersama-sama ayat yang ya kita dapatkan. Ya. Kita pertama boleh dinyalakan videonya ataupun audionya ya Bunda Khairul ya yang pertama ini ya yang sudah siap untuk kita diskusikan bersama-sama. Bunda Khairul Mar'atus Solihah dari Ponorogo ya. Silahkan Bunda boleh dinyalakan videonya ya, videonya ataupun mikrofonnya. Saya pin ya untuk ke depan. Silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Mar'atus Solihah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita terhubung di kelas malam hari ini. Silakan Bunda, persoalan utamanya yang dihadapi, yang didikirkan, ya itu tentang persoalan apa Bunda? Boleh disampaikan. Poin utamanya saja, tidak harus detil sampai ya sedetil ya persoalan yang sedang dihadapi. Hanya poin utamanya, apakah tentang keluarga, finansial, atau tentang kesehatan, boleh disampaikan Bunda. Maratus Solihah, silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Silakan Terima Bunda. kasih Ustaz. Pertama, eh, pertama yang saya sedang khawatirkan itu eh, anak-anak ya. Saya kerasanya belum bisa membimbing mereka untuk beribadah. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, masalah ekonomi ya biasanya. Karena saya belum bisa menyelesaikan amanah-amanah saya, sehingga saya jauh dari keluarga saya. Itu yang sekarang saya ingin sekali bisa berkumpul dengan keluarga saya, keluarga besar terutama. Terus saat ini saya tinggal
Jadi saya tinggal di tanah milik kakak saya. Saya nggak mengharap lebih. Saya menemukan ketenangan di sini. Cuma kadang yang punya rumah itu kan apa? eh, yang ya kalau punya rumah kan mesti meminta gitu. Jadi saya nggak minta lebih. Yang penting saya bisa tinggal di sini. Tapi saya menemukan di surat At-Taubah itu, alhamdulillah, saya jadi tenang. Ternyata memang saya harus balik ke Allah ya. Dan ya, menyangkut sedekah. Saat ini saya pengen sekali eh, di tanah ini saya misalnya bertanam, tapi hasilnya saya selalu berangan-angan saya itu memberikan sedekah. Jadi seperti sayuran, seperti ikan, apa-apa gitu, menyediakan untuk orang yang lewat gitu Ustaz. Tapi saya belum bisa. Ya Allah. saya mampu saya gitu. Pengennya saya seperti itu. Cukup itu, Ustaz. Baik, terima kasih Bunda. Ya, kita bahas satu persatu terlebih dahulu, Bunda. Jadi, di Hmm. dalam kita praktek Garbutala ini, ya, satu persoalan, satu kali Garbutala. Jadi, kalau kita punya persoalan yang berbeda-beda, nanti Bunda boleh Garbutala lagi. Jadi, fokuskan dengan Hmm. satu persoalan dulu. Kalau sekarang misalkan, ya, persoalan tentang keluarga dulu, ya, maka fokuskan itu saja dulu, dikirkan. Sambil nanti kalau punya terkait dengan persoalan finansial, maka boleh Garbutala lagi. Selama persoalannya berbeda ini ya, persoalan berbeda boleh Garbutala Ya. lagi. Nah, ini kita coba dulu ya, fahami, kita temukan ayat syifa dari Quran surah At-Taubah ayat 59 ya. Tadi yang pertama persoalan tentang keluarga ya, Bunda ya. Ya, tentang Iya. keluarga. Baik, Insya Allah. Ini ayatnya itu Masya Allah dahsyat sekali, Bunda. Ya, Quran surah At-Taubah ayat 59. Izin saya baca terlebih dahulu ya, Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa rasuluhu wa qalu hasbunallaha sayu'tinallah Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Masya Allah. Ini ayatnya dahsyat sekali, Bunda. Jadi seandainya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka berkata, ya, hasbunallahu sayu'tinallah, cukuplah Allah bagi kami, ya, dan Masya Allah, Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun, dan Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia. Karunia inilah bentuk dari rahmat Allah, bentuk dari pertolongan Allah, bentuk dari keajaiban-keajaiban dari Allah. Dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Allah. Masya Allah. Jadi mulai ayat setelah waqolu, Bunda. Mulai ayat setelah waqolu. Jadi mulai hasbunallah sayu'ti, ya. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rusuluhu inna ilallahi raghibun. Ini dijadikan doa harian, dijadikan zikir. Ya, kapan waktu zikirnya? Semakin sering semakin bagus. Boleh ya, kalau mau hafalkan satu ayatnya, boleh keseluruhan, mulai dari walau annahum ya sampai ya ilallahi rohibun, itu digunakan boleh di bacaan sholat ya, bacaan sholat setelah suratul Fatihah itu boleh. Boleh juga dibaca setelah selesai sholat ya, di waktu zikir pagi petang juga boleh. Kapanpun ingat persoalan dengan keluarga, maka ini yang kita zikirkan. Sampai kapan? Berapa banyak ayat Hmm. untuk ini kita zikirkan? Ya, banyaknya tidak ada batasan. Tapi parameternya adalah saat hati sudah mulai tenang. Sebagaimana materi yang kita bahas kemarin. Ya, jangan menunggu solusi datang baru hati ya tenang. Tapi mulailah dengan menenangkan hati kita, dengan selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, zikirkan ayat ya dari firman Allah ini, maka saat hati sudah tenang, solusi rezeki akan
datang. Masya Allah, ini ayatnya dahsyat sekali. Kita diminta untuk ridho dulu dengan apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Maka ini sejatinya selaras dengan jurus yang kemarin kita bahas di jurus Paradox of Candy ya. Kalau Buddha-Buddha yang lainnya juga ini bisa kita ambil pelajaran semuanya ya. Kita jadi sekaligus menjelaskan, kita juga dapat ilmunya bareng-bareng. Di dalam jurus Paradox of Candy kita kemarin belajar tentang ya hadis yang sangat masyhur sekali, hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ya Allah itu mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian kepadanya. Artinya saat ini Bunda Meratu Solihah sedang diberikan ujian oleh Allah. Allah lagi sayang-sayangnya sama kita. Maka ini yang menjadikan ya Masya Allah, hadis ini menjadi hadis yang sangat menyejukkan dan menenangkan hati kita. Dan lanjutan dari hadis ini disebutkan, jika dia ridho, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Nah, maka ini selaras dengan At-Taubah 59 ini. Allah mintakan kita untuk ridho dengan ujian yang Allah hadirkan. Maka barulah Allah akan meridhoi. Setelah Allah ridhoi, apa yang terjadi? Allah akan berikan karunia-Nya kepada kita. Allah berikan keajaibannya kepada kita. Maka ingat kemarin ya, bungkus permen dan permen. Bungkus permen adalah ujiannya, permen adalah isinya. Kalau kita menerima bungkusnya, kita akan dapat isinya. Maka ayat yang didapat tadi oleh Bunda Maratus Solihah itu luar biasa ya. Seandainya, Masya Allah, benar-benar ridho apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah, maka di sini adalah cirinya apa? Dia senantiasa mengucap ya, hasbunallah, cukuplah Allah, ya Masya Allah. Maka kalau Bunda bisa hafalkan ini lebih bagus, tapi kalau belum mudah untuk hafal, bisa didikirkan juga yang selaras dengan ayat ini di Quran surah Ali Imran tentang ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah. Ini juga zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat hendak beliau itu diberi ujian oleh Allah, dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Jadi saat Nabi Ibrahim alaihissalam beliau itu hendak dibakar hidup-hidup. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, ya, menawarkan solusi kepada ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seandainya engkau berkenan, wahai Nabi, wahai utusan Allah, mintakan apa yang ya kamu inginkan. Mintakan kepadaku apa yang kamu inginkan. Kepada malaikat Jibril. Apa jawabnya ya Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya nggak butuh bantuanmu. Saya cuma butuh Allah. Saya nggak butuh diselamatkan. Saya nggak butuh ya, Masya Allah. Ketika fokusnya hanya Allah, maka yang terjadi apa? Apinya menjadi dingin. Ya, persoalannya menjadi ya solusi, Masya Allah. Secara sunatullah, ya secara kasat mata, secara fakta realita bagi orang kebanyakan, persoalan itu adalah suatu hal yang nggak mengenakan. Tapi bagi orang-orang yang senantiasa menyertakan Allah, senantiasa dekat dengan Allah, persoalan itu akan terasa nikmat. Jadi mau dibakar sekalipun tidak terasa. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat merasakan dekat dengan Allah. Maka pun sama ini dengan ini. Ketika kita sudah bisa belajar ridho, cirinya apa? Bisa bersyukur saat dihadirkan ujian. Cirinya apa lagi untuk orang-orang yang bersyukur dan ridho menghadapi ujian? Dia senantiasa mengucap ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka sama dengan ayat ini tadi. Hasbunallahu sayu'tinallah min fadlihi wa rusuluhu inna ilallahi rohibun. Insyaallah. Maka ini ayat sifanya Bunda dizikirkan sampai kapan? Sampai Allah hadirkan solusi dan keajaibannya. Maka selanjutnya setelah ini Bunda bisa praktekkan ya secara mandiri. Nanti kita share ya panduan untuk garpu tala sendiri-sendiri ya di grup kita akan share. Jadi grup ini kita gunakan fokus untuk bimbingan. Jadi Bunda nanti bisa garpu tala berikutnya terkait yang finansial. Ya. Tapi di ayat ini ada keterkaitan di ayat setelahnya dan ayat sebelumnya. Tentang apa? Ini tentang kita diminta untuk berzakat atau diminta untuk infak. Nah, ini ada keterkaitannya juga. Jadi fokus juga. Terkadang rezeki itu kenapa kok nggak lancar gitu ya finansialnya. Bukan karena Allah nggak ingin lancarkan. Tapi kadangkala sebagaimana filosofinya pompa air ya. Pompa air. Apa itu pompa air? Pompa air itu terkadang kan ketika tidak berjalan, tidak bisa mengeluarkan air, air bukan berarti harus diganti yang baru. Tapi pompa air ini justru apa? Dibutuh dipancing dengan air yang ada di kita. Air yang sudah keluar, sebagian kita ambil untuk apa? Dimasukkan untuk memancing. Maka yang terjadi pompa akan semakin lancar. Pun sama dengan kondisi finansial.
ketika ya kondisi sekarang ini kok saya mau nolong orang lain kok nggak mudah gitu ya. Saya ingin mengalirkan ini kok nggak mudah. Maka cek lagi apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Kalau kita nggak bisa memberikan pancingan ini ya dengan berupa harta, maka kita bisa dengan lisan kita, dengan doa-doa kita, atau bisa juga dengan tenaga kita. Apa yang bisa kita jadikan wasilah untuk menolong hamba-hamba Allah. Ingat kemarin di jurus terumbu karang kita bahas. Kalau kita ingin dapatkan pertolongan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita umat-umatnya, sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Apa saja yang bisa kita jadikan ya wasilah untuk menolong orang lain? Banyak, Bunda. Ketemu siapapun, yuk kita doakan, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Kita melihat ada orang yang sedang bangun rumah, ya kita doakan, ya Allah muliakan, bahagiakan orang yang sedang bangun rumah, ya mudahkan proses pembangunannya, mudahkan pembayarannya, muliakan tukang-tukangnya. Maka otomatis, Masya Allah, nanti kita akan bahas ya lebih lanjut tentang jurus kickback. Saat kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, akan ada malaikat yang mengaminkan apa-apa yang kita doakan, itu akan terjadi kepada kita. Malaikat akan berkata, amin, walaka bimisli, ya, wal amin, walaka bimislin zalik. Dan ya, malaikat akan berkata amin, semoga diijabah. Dan itu juga terjadi, semoga kepada engkau juga yang mendoakan. Masya Allah. Ya. Jadi semoga ini bisa menjadi ayat untuk semakin menghadirkan diri kita semakin cinta, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih ya Bunda Mar'atus Solihah. Ya, kita lanjutkan ke sahabat filah berikutnya. Bunda Hestika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hestika ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat? Salam Allah. kenal. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah binikmatihi tatibus solihat. Masya Allah. Monggo silakan Bunda Hestika ya. Disampaikan poin utama persoalannya, kemudian Quran surah berapa, ayat berapa gitu ya. Masya Ya, Allah. ya. Terima kasih Ustadz. Seperti yang tadi saya bilang bahwa saya tuh happy jingkrak gitu loh Ustadz. Yang tadi saya bilang bahwa saya selalu nonton Ustadz di YouTube. Ternyata sekarang saya berhadapan langsung dengan Ustadz. Allah. Alhamdulillah Masya rezeki saya Allah. ya Ustadz ya. Allah. Iya, jadi gini, nah, poinnya adalah saya punya suatu ketidaknyamanan di tempat saya bekerja. Itu poin utamanya. Karena dari tempat saya bekerja itu eh, saya tidak merasa diri saya toksit, tapi saya merasa teman-teman saya toksit buat saya gitu. Itu pendapat saya seperti itu. Lalu ketidaknyamanan itu terus bergulir, tapi tetap dibikin misalnya ada letupan-letupan di tempat saya bekerja. Tapi sama atasan saya tuh dibikin float lagi gitu loh, dibikin flat lagi gitu loh. Jadi bukan bukan suatu masalah gitu. Sementara saya memberikan solusi, memberikan kreativitas dan ide itu maunya tuh jadi ada nih sekretaris di lembaga saya dan saya tuh punya ide seperti itu maunya disatukan saja gitu maksud saya. Itu poin inti saya. Tapi setiap kali saya memberikan usul, selalu yang dimenangkan adalah sekretaris saya ini gitu. Walaupun kita semua di yang lain-lainnya tuh kok gitu ya gitu loh, tapi saya tetap tidak direspon dengan udah pokoknya pakai yang itu, saya yang bertanggung jawab, saya menghadapi orang-orang bila ada yang komplain gitu loh, seperti Allah. itu gitu. Oke, nah Oh. akhirnya hari Sabtu kemarin Ustadz, aduh saya merinding, hari Sabtu kemarin saya sebelum-belumnya tuh saya makin intens melihat YouTube MR. Demi Allah saya lihat MR karena ini saya tahu solusinya ini gitu. Kok dilalah hari Seninnya itu di saat hari Sabtunya saya berniat, saya sudah pokoknya saya ingin menerapkan MR ini dalam hidup saya untuk menyelesaikan hidup saya gitu kan ya. Biar Allah memberikan keajaiban buat saya. Dilalah tuh hari Seninnya itu blow up. Jadi masalahnya timbul, saya ada rapat dengan semua teman-teman saya, dengan pimpinan saya juga. Di situ saya baru ketahuan, setiap laporan saya, ternyata tidak diterima oleh sekretaris saya. Ternyata saya sudah diblokir. Dan bos saya dan wakilnya itu tidak tahu sama sekali kalau setiap
laporan itu sebenarnya saya sudah kirim gitu loh, tapi karena saya udah diblokir sama sekretaris ini, ya ya tentu saja laporan-laporan itu tidak pernah diterima seperti itu. Lalu jawaban sekretaris gini, blokir itu hak orang loh. Gitu loh, Tat. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, oke, blokir itu ada hak orang, tapi kan amanah. Ibu pimpinan saya menyuruh ibu sekretaris itu untuk setiap laporan itu disampaikan ke ibu. Tapi kalau ibu blokir saya, gimana mungkin bahwa saya tahu kalau saya sudah mengirimkan laporan gitu? Karena selalu ditanyain, Bu Hestika mana laporannya? Loh, saya sudah kirimkan setiap minggunya gitu loh, tapi diblokir. Astagfirullahaladzim, dan jawabannya dia gitu. Blokir itu hak orang loh, Bu. Astagfirullahaladzim, saya di situ langsung ngamuk. Apa ya, bukan ngamuk, kayaknya tuh saya udah pendem-pendem selama ini tuh. Ya Allah, gitu loh maksudnya. Nah, yang saya tidak bisa terima. Gini, jadi teman-teman yang lain saya itu malah jadi ketakutan gitu loh, Tat. Dia mau bela siapa? Saya bilang gini, sebenarnya tuh teman-teman pada ketakutan loh, Bu. Saya bilang gitu, sama sama sikap ibu, aku bilang gitu. Terus yang lain pada diem, saya akhirnya saya tuh merasa sendiri di tempat di lembaga saya itu, karena tidak ada teman yang tidak ada teman yang memihak kepada saya karena takut gitu loh. Jadi sebenarnya teman-teman saya itu di posisi cari aman aja gitu loh, Tat. Jadi ya udah dikasih, misalnya dikasih rumusan sama sekretaris, ya udahlah daripada gue capek. Sementara saya tuh mencari dari awal, dari kosong belum dikasih kertas tuh saya isi. Dan itu saya sudah konfirmasi ke teman-teman saya, yang pembina saya tuh bagus, ini punya kamu tuh bagus, Hes gitu loh. Tapi kenapa nggak diterima di lembaga kamu sih? Nggak tahu, Bu, aku bilang gitu. Nah, permasalahannya saya tuh selalu pengen nangis, Tat, gitu loh, karena sekretaris saya ini ternyata seorang ustazah, Tat. Ustazah yang waktu hari Minggu kemarin itu memberikan tausiah, itu tulisannya ustazah bla 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 dengan titelnya. Itu sih nggak apa-apa. Yang ingin saya tanyakan, apakah seorang ustazah itu seperti itu gitu loh. Jadi makanya berarti kan dia tidak menaungi jamaahnya, dan dia tidak menyimpan rasa sombongnya. Kenapa? Dengan memblokir saya, menurut saya pribadi bahwa itu sombong, egois, dan tidak menjalankan amanah. Kenapa akhirnya saya mengundurkan diri, Tat, dari lembaga itu hari Senin itu, dan saya mengeluarkan surat resmi saya keluar dari lembaga itu. Dan dilalah, sekretaris saya tahun kemarin juga sudah mengeluarkan surat keluar, nggak boleh sama bos saya. Sementara kemarin saya ngirim, diterima. Oke, selamat ya Bu Hesti, semoga besok mendapatkan tempat yang lebih membahagiakan Ibu. Astagfirullahaladzim, saya tuh pengen nangis. Giliran saya, kenapa diterima itu surat gitu, tanpa diselesaikan ke sekretaris saya, yuk kita duduk bareng, tuh nggak ada kayak gitu gitu loh, Tat. Itu yang saya sedihkan. Nah, dengan saya mendapatkan surat Al-Mu'minun 23 ini, saya nangis tadi, Tat, gitu. Karena selama ini pertanyaan saya adalah, saya tuh ingin menjelaskan ke semua teman-teman saya yang sebenarnya tuh ini gitu loh, Tat, gitu. Kenapa nggak ada yang bela saya? Padahal kan sekretaris itu adalah ustazah yang memberikan tausiah, tapi saya jamaahnya itu tuh malah diblokir tuh, kayaknya enggak banget gitu loh. Dan intinya, Tat, saya keluar karena saya ingin sekretaris saya itu tidak sombong lagi untuk dirinya. Sekretaris itu sudah, biarlah amanah itu, yang harusnya kan amanah itu kan wajib ya dijalankan, tapi tidak dia jalankan. Ya sudah, saya menarik diri saya, biarlah lembaga itu berjalan. Akhirnya saya pakai apa yang kata-kata Ustadz, bahwa terus berpikiran positif, tapi ada setan gitu. Lu harusnya lu beberin itu loh, Hes, gitu loh, yang kayak gitu. Itu tuh, ih, lu harusnya beberin itu, lu yang bener gitu loh kadang-kadang. Tapi setelah belajar ML, jangan kayak tadi itu saya udah didiemin sama sekali sama teman-teman saya, nggak disenggol saya sama sekali. Udah, tapi saya tetap tetap bekerja seperti yang lain, seperti biasa. Saya menyelesaikan tanggung jawab saya karena memang udah di menit-menit terakhir saya keluar. Eh, jadi saya harus profesional. Dia bilang sama saya gini, mana tanggung jawabnya? Ya Allah, kalau lu mau lihat tanggung jawab gue tuh di surat laporan yang setiap minggu aku kasih, yang ada di blokir. Makanya jangan blokir aku, pengen kata-kata itu gitu loh. Tapi teman-teman aku tuh nggak ada yang, oh
Iya, gitu jadi gitu gitu Tat. Jadinya ya udah saya merasa sendiri dan menemukan surat ini, masya Allah Tat, saya nangis gitu loh karena surat ini Allah, mengatakan bahwa Astagfirullahaladzim, eh sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Jadi saya lebih baik curhat kepada Allah, sementara saya butuh pengakuan dari teman-teman saya di kantor gitu, tapi ya udah capek sendiri gitu ya karena akhirnya akan crash terus ya tatnya, jadi lebih baik saya sama Allah tapi kok ya lama gitu ya tatnya jadinya yang Allah. enggak itu sih. Terus akhirnya saya berpikir bahwa ya udah Siti Maria apa Bunda Siti Mariam aja apa 9 bulan mengandung itu kan proses seperti itu. Terus Siti apa yang apa Nabi Ayub gitu loh apa tidak punya anak kayak gitu. Nah, saya harus mengalami itu dulu kali ya seperti itu Tat. Jadi saya senang banget ketemu sama Ustaz. Saya pengen ini solusinya gitu loh. Sebenarnya saya harus menyampaikan nggak sih gitu membeberkan yang kebenaran-kebenaran itu atau setelah saya baca ini bahwa udahlah sama Allah aja lah nanti Allah yang nyelesain gitu Tat. Makasih Tat. Allah, Aduh, curhatan saya akhirnya Masya Allah. tersalurkan. Allah Solusi. ya Makasih. Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bunda Istika. Artinya, sejatinya ada beberapa jurus untuk bisa membantu memudahkan proses perjalanan Bunda Istika atas ya persoalan yang dihadapi. Tapi dengan satu jurus saja, dengan garbu tala, sudah terjawab semuanya. Ya, Quran Surah Al-Mu'minun ya ayat 33. Masya Allah. Nah, sedikit ingin memberikan tambahan sebagai bentuk ya, eh, kita ambil ibroh ya dari perjalanan kehidupan kita untuk sahabat-sahabat villa semua yang lainnya. Ada jurus ya di Magnet Rezeki ini ada satu-satu jurus. Nah, setiap jurus itu bisa kita tempatkan di porsinya masing-masing sejatinya. Nah, Garbutala ini bisa mencangkup dari berbagai jurus yang ada di Magnet Rezeki. Maka tadi sejatinya ada beberapa step-step kalau kita pakai ya implementasi jurus-jurus yang lainnya. Salah satunya misalkan ketika adanya ya resign tiba-tiba kok diterima gitu ya, maka kita respon dulu dengan apa? Alhamdulillah. Maka Bismillah, saya yakin Allah memang inginkan kebaikan yang lebih dibanding dengan ini. Allah inginkan dapatkan pekerjaan yang baru. Ini jurus apa? Law of projection. Berikutnya ya, kita tadaburi dari makalahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, kita itu tidak perlu menjelaskan ya terkait diri kita kepada orang lain. Mengapa? Sebab orang-orang yang nggak menyukai kita tidak akan mendengarkan penjelasan kita. Dan orang-orang yang menyukai kita tidak membutuhkan penjelasan itu. Kalau dia sudah sayang sama kita, nggak perlu dijelasin pun tetap sayang sama kita. Masya Allah. Artinya apa? Ya, segala penjelasan-penjelasan, kebenaran dan lain sebagainya, itu sejatinya justru akan menjadikan bom waktu karena menjadikan apa energi tidak positif yang akan kita pancarkan ke sekitar kita. Ya ingat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saat kita memancarkan hal-hal yang tidak baik, yang nggak baik-baik akan mendekat kepada kita. Pun ya kita juga bisa berlatih dari jurus yang namanya cermin ajaib. Apa itu cermin ajaib? Segala sesuatu hal yang nggak mengenakan yang menimpa kita, artinya sikapnya sekretaris, sikapnya orang lain kepada kita nggak mengenakan sampai kita diblokir dan sebagainya, ya itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya ya itu adalah alat untuk kita bercermin ajaib kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada yang nggak nikmat kok mengenai kita, artinya ada prosesnya Allah yang mengizinkan. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak mungkin sekretaris tadi bisa berlaku nggak baik sama kita. Kenapa kok Allah mengizinkan? Artinya ada sesuatu yang Allah inginkan kita itu untuk bercermin. Sebagaimana fungsinya cermin itu seperti biasanya. Untuk apa? Untuk berhias diri, memperbaiki diri. Maka inilah Allah hadirkan cermin ajaib untuk kita yang masih disayangi oleh Allah sampai kita benar-benar bersih sampai nanti selamat ke surganya Allah. Jadi ketika kita diberikan cermin ajaib, inilah sejatinya detox rezeki kita. Detox rezeki itu adalah penggugur perisai-perisai rezeki kita. Maka alhamdulillah, Allah itu Al-Haq, Allah itu Al-Hakim, Allah itu ya yang maha menghakimi yang sudah pasti kebenarannya. Artinya apa? Terkait dengan sekretaris tadi, itu tugasnya Allah untuk menghakiminya.
untuk memberikan balasan kepadanya. Allah pasti adil kok. Kita yakin saja, kita ya yakin banget Allah itu pasti adil. Tanpa kita menjelaskan pun Allah nanti akan menunjukkan semuanya. Masya Allah. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Terkait dengan hidayah kepada orang lain, itu tidak bisa. Ya, itu ya sifatnya orang lain di luar kendali kita itu sejatinya sifatnya netral, tergantung dari bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Dan tadi dapat Quran surah Al-Mu'minun, Masya Allah, ya 23 ini langsung kita langsung, oh ini nih, ya Masya Allah, ya. Saya baca pun ayatnya, Masya Allah, dahsyat banget. Dan itu kunci dari semua persoalan. Ingat kemarin kita bahas, sama ya taqillaha yaj'al lahu makhraja. Saat kita sungguh-sungguh senantiasa berjuang dalam ketaatan, dalam ketakwaan, maka Allah berikan solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Masya Allah. Cukup satu ayat bisa menjelaskan berbagai jurus. Dan ini ada lagi sejatinya ya beberapa jurus step-step kalau kita bahas satu persatu kalau konsultasi di ya tidak menggunakan garbu tala tapi dengan garbu tala tadi Masya Allah langsung cek langsung satu jelek. Nah itu kita pikirkan terus Bunda Hestika. Masya Allah, terima kasih di atas sharingnya kita bisa mendapatkan pelajaran Ibro Hikmah dan saya doakan setelah ini Insya Allah Bunda akan dapatkan ya isinya. Ini kan dapat bungkus permennya ya Masya Allah. Karena sebagaimana ya dalam Quran surah Al-Ankabut ya di awal-awal tuh ayat 2 ayat 3 itu tentang peringatan ya dari Allah kepada orang-orang yang sedang baru berhijrah. Peringatan bagi orang-orang yang baru mengaku dirinya itu ya sungguh-sungguh ingin berada di jalan Allah. Apa yang diingatkan oleh Allah ya? Apakah kamu mengira kamu tidak akan ya diberi ujian setelah kamu berkata aku beriman. Artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh nih mulai mendekat kepada Allah, Allah akan berikan ujian. Tapi ini ujian kasih sayang dari Allah, tanda cintanya Allah. Untuk apa? Untuk kita ya digugurkan perisai-perisai rezeki kita. Kalau sudah bersih, Masya Allah, keajaibannya, kenikmatannya akan jauh lebih ya, Masya Allah dibanding dengan sebelum ini. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bunda Hestika. Masya Allah. Oke, kita tetap sambung silaturahmi grupnya ya. Pegang terus, kita akan saling ya terus ya. Dan nomor yang kemarin 083822948182 memang ini nomor admin yang dipegang bersama-sama saya dengan istri. Jadi Fanny Brilian itu adalah istri saya. Jadi ketika konsultasi dengan nomor itu pun sama, nanti pasti dari oleh istri akan diserahkan ke saya, nanti kita jawab bersama-sama. Jadi bisa ke nomor 3 atau nomor ya yang nomor eksis ya atau nomor XL itu ya, nomor admin, tetap itu nanti akan saya juga yang menjawab. Kadang sesekali juga dipegang oleh istri saya gitu ya. Jadi tetap di grup, tetap kita intens ya, kita akan terus belajar bersama-sama menjadi sahabat filah. Terima kasih Bunda Hestika. Insyaallah ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke Bunda Yu Helmi ya, kita urutkan ya Bunda Yu Helmi, Masya Allah dari Bengkulu. Silakan Bunda Yu Helmi untuk dinyalakan ya video dan juga audionya ya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Yu Helmi. Audionya belum dinyalakan Bunda, mohon izin mikrofonnya dinyalakan ya. Assalamualaikum Bunda Yu Helmi. Ya. Audionya masih masih mute. Masih mute Bunda. Mikrofonnya kalau pakai HP digeser ke kiri dulu terus kemudian di on kan. Oh iya. Oke, baik, alhamdulillah. Benar Pak Ustadz? Alhamdulillah sudah sampun Bunda, sudah. Silakan Bunda Yu Helmi. Sudah masuk, bisa kita dengar dengan baik. Silakan Bunda. Silakan Bunda Yu Helmi, boleh disampaikan terlebih dahulu. Silakan. Ya. Terdengar Pak Ustadz? Sudah terdengar Bunda, silakan Bunda. Silakan Bunda Helmi, silakan disampaikan ya apa saja persoalannya dan Quran surah berapa ayat berapa yang didapatkan. Masalah saya tuh ini Ustadz, saya galau. Karena anak lanang saya Ustadz yang masih belum menikah di usia 30 tahun karena belum bisa menentukan pilihannya.
Dan saya menemukan surat Yunus ayat 72 itu Ustaz. Tapi saya belum paham maksudnya itu Ustaz. Baik, baik. Masya Allah. Ya, baik. Kita baca dulu ya Bunda Quran Surah Yunus ayat 72 ya. Nanti kita lihat ayat keterkaitan, ayat sesudah atau sebelumnya jika kita belum langsung mendapatkan kefahaman. Jika seperti tadi kriteria dalam kita memahami ayat Garbutala ada tiga. Kalau yang pertama itu langsung Ya, paham, langsung kita zikirkan Alhamdulillah. ya, Yang kedua, jika belum paham, dilihat keterkaitan ya, ayat atas dan atau bawahnya. Nah, dari Quran Surah Yunus ayat ya, 72 ini ya, sejatinya adalah tentang kita diminta untuk beramal itu tanpa adanya pamrih ya dalam tanda kutip mohon izin ya. Jadi dalam kita menginginkan sesuatu, ya, dalam kita beribadah kepada Allah, melakukan sesuatu amalan-amalan ya, itu ya diminta untuk lillahi ta'ala, tidak mengharap imbalan ya, tidak mengharap imbalan. Imbalan dalam artian ya Allah saya pengen anak saya misalkan, saya pengen anak saya segera dapat jodoh, maka saya lakukan ini ya Allah. Nah, ini artinya masih ada pamrih di dalamnya. Nah, di sini di ayat ini disebutkan, eh, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah dan aku diperintah agar aku masuk ke dalam orang-orang yang muslim. Orang-orang muslim di sini secara ya lebih luasnya makna muslim inilah orang-orang yang selamat. Orang-orang yang ya senantiasa Allah hadirkan ya hati yang tenang, hati yang terjaga, hati yang merdeka atau istilahnya bahagia tanpa syarat gitu ya. Jadi kita kan seringkali bahagia kalau kita itu bisa tercapai apa saja yang kita inginkan. Padahal detik ini saat ini saja kita seharusnya sudah bahagia atas apa-apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Nah, terkait dengan rangkaian kisah ini dari ayat 73 itu adalah tentang cerita bahteranya Nabi Nuh alaihissalam ya, tentang kapalnya Nabi Nuh alaihissalam yang nantinya di situ dikisahkan tentang siapa golongan yang dipilih dan golongan yang tidak mau ikut dalam perahu yang sehingga akan selamat gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ayat 74 sampai dengan 75 ya. Oke. Baik. Nah, ini poinnya adalah kita sudah dapatkan insight dari amalan apa yang harusnya kita lakukan. Salah satunya adalah ya kita perbaiki dulu dari niat kita dalam melakukan segala sesuatu. Jadi level lillahi ta'alanya kita tekankan dulu. Sebagaimana para salafus saleh, para ulama-ulama kita, guru-guru kita itu mengajarkan. Kita mau melakukan amal ibadah apapun, itu pasti ujung niatnya itu adalah lillahi ta'ala. Contoh, kita niat sholat yang wajib, yang sunnah, yang sendiri, yang makmum, ya, yang berjamaah ya, semuanya pasti apa? Mau fardhu lillahi ta'ala, ada alillahi ta'ala, makmum lillahi ta'ala. Di ujung itu pasti lillahi ta'ala. Mau puasa saja, puasa Ramadan, itu apa? Ya somahuddin anada ifardhi syahri Ramadan hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Ujungnya pasti lillahi ta'ala. Itu sejatinya sebagai tanda kalau kita melakukan amalan apapun pasti ujungnya harus apa? Karena Allah, lillahi ta'ala. Nggak ada di situ karena li jannah, karena li lunas, karena li anak saya dapat jodoh belum ada di sana. Ya, nggak ada ketentuan yang mengajarkan di sana. Jadi terkait dengan jodoh anak Bunda, nanti kita tambahkan, kita kirimkan ke Bunda Yuhelmi, ada satu jurus khusus ya di Manet Rezeki tentang mendapatkan jodoh. Nanti kita share. Tapi terkait dengan ayat ini sejatinya Allah inginkan kita untuk meluruskan kembali niat-niat kita dalam melakukan amal-amal ibadah kita dalam sehari-hari, Bunda. Jadi tidak apa-apa, ayat ini sebagai untuk kita bercermin saja, bercermin. Apa yang belum tepat dalam diri saya? Saya pengen anak saya itu segera dapat jodoh, gitu ya. Tapi ternyata ayatnya yang Allah tunjukkan adalah ayat tentang kita harus bercermin, ya, tentang memperbaiki diri lagi, memperbaiki niat-niat lagi, ya. Tidak apa-apa, Bunda. Bismillah. Ini artinya untuk apa? Allah masih sayang kepada kita untuk meluruskan kita kembali. Nanti untuk yang tentang eh, anaknya nanti yang tentang jodoh ini, Bismillah ya. Nanti kita sharingkan lagi lebih dalam lagi secara WA secara pribadi. Nanti kita kirimkan audio tentang mendapatkan jodoh di audionya Ustaz Nasrullah ya, Madat Rezeki. Nanti ada beberapa tools, ada beberapa doa dan juga ada beberapa amalan yang
untuk juga bisa menjadi ikhtiar kita. Semoga itu juga menjadi wasilah hadirnya mustajabnya ijabahnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu amalan yang bisa juga Bunda lakukan. Ini kita bisa praktek dengan jurus kickback dulu ya. Apa itu jurus kickback? Jurus kickback itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan doa yang sangat mustajab dari malaikat. Jadi kalau manusia itu kan kullu bani adamun khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam itu pasti pernah punya salah. Dan sebaik-baik yang punya salah adalah senantiasa bertaubat, kembali membersihkan diri kita kepada Allah. Artinya kalau kita itu manusia, wajar jika doa-doa kita kadang-kala nggak langsung mustajab. Harus ada step dulu ya, step dulu, nunggu prosesnya dulu. Ada yang ya Masya Allah merasakan ini kok nggak langsung on time gitu ya, datangnya mustajabnya. Tapi kalau yang namanya malaikat, itu kan selalu taat. Malaikat itu tidak punya dosa. Malaikat itu tidak punya perisai rezeki. Jadi artinya apa? Kalau malaikat yang berdoa kepada kita, mendoakan anak kita dapat jodoh, kira-kira mustajab buatan kira-kira Bunda Helmi. Kalau malaikat yang mendoakan kepada kita, kira-kira mustajab tidak doanya malaikat Bunda Helmi? Suaranya Bunda sepertinya ke mute. Ya. Mustajab lah Pak Ustadz. Nah, mustajab. Nah, Lebih cara mustajab lah daripada kita. Nah, betul. Cara untuk mendapatkan doa mustajabnya malaikat itu ya sebagaimana hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka akan ada malaikat yang menjadi wakil baginya seraya berkata, amin, engkau pun akan mendapatkan apa yang ia dapatkan. Jadi malaikat akan mengaminkan dengan doa-doa kita. Syaratnya apa tadi? Ya, syaratnya adalah ya mohon izin. Sepertinya Bunda Yu Helmi ini ya terlepas dari ruang Zoom ya. Syaratnya adalah tadi ya barang siapa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya. Artinya adalah doa yang tulus tanpa pamrih, tanpa ditunjukkan kepada orang yang di depannya. Jadi kalau Bunda Yu Helmi punya hajat agar segera ya putranya atau putrinya segera dapat jodoh ya, maka banyak-banyaklah ya doakan tanpa sepengetahuan orang yang ya kita doakan, orang-orang yang belum dapat jodoh segera didapatkan jodoh. Ya, kita banyak-banyak datang ya saat ada pernikahan-pernikahan, ada hajat-hajat walimatul urus, kita doakan ya. Semoga Allah muliakan, Allah bahagiakan orang yang sedang punya hajat. Jadi fokusnya bukan hanya doa untuk anak kita, tapi justru kita doakan orang lain ya untuk ya dimudahkan, dilancarkan terkait dengan jodoh tanpa sepengetahuan orang didoakannya. Ini adalah ciri apa? Tanda doa kita itu tulus tanpa pamrih. Jadi fokus kita mendoakannya, maka malaikat yang akan mengaminkan doa kita, dan justru doa itu akan dikembalikan oleh malaikat terjadi kepada kita, kepada anak-anak kita. Masya Allah. Ini doa yang sangat mustajab. Ya. Jadi ini sudah bisa juga mulai dipraktekkan. Ya. Perbanyak. Contoh lagi, misalkan, dalam satu wilayah Bengkulu itu kan banyak sekali juga orang yang belum menikah, gitu ya. Maka ya Allah saya berdoa ya Allah semoga orang-orang yang sudah waktunya menikah di Bengkulu ini, di kota ini yang saat ini belum menikah, belum dapat jodoh, ya saya doakan semoga segera dapatkan jodoh yang terbaik ya Rob. Maka yang terjadi apa kira-kira? Doa kita itu juga untuk orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Maka itu pun juga sangat mustajab dan otomatis doa itu akan diaminkan malaikat dan juga akan didoakan untuk anak-anak kita ya. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat Bunda Yuhelmi. Nanti mohon izin kita kirimkan audionya tentang jodoh terbaik atau untuk menarik jodoh atau juga tentang materi rezeki tentang sakinah selamanya. Semoga nanti bisa memberikan manfaat. Terima kasih Bunda Yuhelmi. Nanti kita sambung lagi lebih intens terkait dengan nanti yang materi audio tentang jodoh terbaik. Ya, terima kasih Bunda Yuhelmi. Ya. Berikutnya Bunda Hani atau Bunda Nani ya dari Pontianak ya Masya Allah Bunda Nani Zulfitriani Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah kita jumpa di sini ya Bunda dari Pontianak ya Masya Allah kita bisa terhubung pada malam hari ini. Silakan Bunda boleh disampaikan apa saja yang saat ini ya jadi poin utama persoalannya. Kemudian Quran surah berapa ayat berapa yang didapatkan dari garbu talanya Bunda. Silakan.
Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah bisa bertemu langsung, walaupun belum langsung. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa bertemu langsung dengan Ustadz. Amin, amin, amin. Sebenarnya masalah saya nih di dalam diri saya, Ustadz, yang terkadang belum bisa sabar, belum bisa disiplin kata, menahan ucapan-ucapan yang tidak baik, yang kurang baik, gitu, Ustadz. Jadi tuh mohon bimbingannya ya untuk biar bisa lebih sabar, karena memang hidup ini kan memang penuh dengan ujian ya Ustadz. Betul, betul. Jadi pas kebetulan suami saya sedang kurang sehat karena terkena stroke ringan, dan anak udah dewasa dan mungkin belum ketemu jodohnya. Dan untuk anak-anak saya nih terkadang ibadahnya tuh kurang Ustaz. Itu yang membuat saya tuh aduh ya Allah, jadi tuh tidak sabar gitu. Pas waktu sholat tuh tidak langsung dikerjakan sampai habis waktu gitu Ustaz. Itu yang membuat saya tuh ya Allah, itulah yang membuat saya kurang sabar Ustaz. Jadi mohon, saya ingin saya memperbaiki diri saya dulu. Dan mudah-mudahan Allah memperbaiki semuanya Ustaz. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Jeh. Garpu tala saya tadi malam surat At-Taubah ayat 67. Dan saya memang kurang paham dengan ini. Baik, sebentarnya izin saya coba baca dulu, saya coba pahami dulu, ya, Masya Allah. Baik, oke. Baik, ini ayat untuk kita bercermin, Bunda, untuk kita bercermin atas persoalan, kejadian yang kita hadapi saat ini, itu dilanjutkan terus bercermin sampai nanti lanjutkan sampai di ayat 72. Nah, nanti ayat syifatnya itu di ayat 72. Nanti ayat 72 ini ya akan hadir, akan terjadi kepada kita manakala kita memperbaiki dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi mulai tadi 67 sampai dengan ke 71. Nah, jadi 72 ini nanti sebagai ayat untuk ya menenangkan diri kita, menyamankan, menenteramkan hati kita. Ini ayat 72, ayat syifanya. Ini kita zikirkan, ya dihafalkan, Bunda. Semakin banyak, semakin bagus. Nah, berikutnya kalau tadi terkait tentang ya jodoh anak gitu ya. Insya Allah tadi kurang lebihnya sama ya dengan Bunda siapa tadi ya Bunda Yuhelmi ya dari Bengkulu, Masya Allah. Ini kurang lebihnya sama. Nanti kita berarti share-nya di grup saja ya tentang jurus jodoh terbaik atau sakinah selamanya. Nanti materi itu akan kita share di grup saja. Karena ternyata bukan saya wapri saja ke Bunda Yuhelmi, tapi ternyata juga dibutuhkan oleh Bunda Nani ya. Masya Allah. Ya. Baik Bunda, terkait dengan proses yang namanya lingkungan kita ada yang belum baik, itu malah justru kita syukurin. Itu perlu kita syukuri. Kenapa? Karena sebagaimana di jurus kemarin perisai rezeki, ya. Fokus kita saat ini, detik ini, justru apa? Ya, kita jadikan orang-orang di lingkungan kita, di luar kendali kita yang belum baik itu menjadi ladang amal soleh kita. Coba dibayangkan, seandainya anak kita semuanya sudah solih sempurna, pasangan kita sudah solih semuanya, kita mau nolongin anak saja, anak bilang, nggak usah bu, ibu duduk saja. Ibu nggak boleh capek. Ibu nggak boleh ya berkeringat. Ibu duduk saja kita muliakan. Gitu. Kita mau bikin minum, nggak usah bu, biar saya saja. Kira-kira nih, ya kita mau masuk surga lewat ladang amal solih yang mana? Sementara ya amal ibadah kita kepada Allah ya hanya masih secukupnya, masih segini saja. Seandainya amal soleh kita itu ya kita tukarkan dengan tiket masuk surga yang pahalanya itu ya abad dan abadi di surga itu, tentu tidak akan cukup untuk itu. Maka kita butuhkan sebuah leverage, sebuah pendongkrak, sebuah ladang pahala yang pahalanya itu bisa terus mengalir kepada kita.
Yakni apa ladang pahalanya? Allah sediakan. Sediakan di mana? Lewat anak-anak kita, lewat pasangan kita. Dengan adanya anak yang belum sholi, ketika kita ingatkan, nah waktunya sholat, kita mengingatkan saja, apakah anak itu sudah mau ataupun belum, itu kita sudah dapat pahalanya. Beda, kita belum mengingatkan, anak sudah sholat lah, kita sudah gak dapat pahalanya kan? Kecuali kalau yang ngajarin sholatnya kita lah, kita dapat pahalanya lewat yang ngajarin sholatnya. Tapi ada beberapa bagian-bagian ladang amal soleh kita yang berkurang. Kalau semuanya sudah baik, malah justru ketika Allah berikan yang seperti ini semuanya, kita banyak-banyak berterima kasih kepada Allah, banyak-banyak berterima kasih dengan orang-orang di sekitar kita, kita diberikan ladang amal soleh yang banyak. Ambillah contoh misalkan, dari hal yang sangat sederhana saja. Mungkin ya beberapa kali kalau saya itu ngisi kajian offline di beberapa majelis taklim, saya itu sering nanya begini. Ada enggak kira-kira bunda-bunda solihah yang pasangannya atau anak-anaknya itu naruh handuk basah di atas kasur, ada enggak? Hampir semuanya pasti bilang ada gitu. Gimana responnya kalau kita ingatkan gitu ya? Responnya ada yang meledak, ada yang ya naik pitam, ada yang langsung ngikutin kita, tapi hanya sehari, besoknya kambuh lagi. Nah, poinnya, mau enggak itu semuanya bisa selesai, bisa lebih baik lagi. Gitu. Semuanya pasti bilang apa mau. Gitu. Gimana caranya? Yuk coba. Bukan kita fokus kepada orang yang meletakkan handuk basah di atas kasur. Bukan orang yang belum baik itu. Tapi fokuslah ketika kita mengambil handuknya, kemudian kita taruh di jemuran, kemudian kita taruh ya di tempat untuk bisa dikeringkan, kita sambil ucapkan dalam hati, Alhamdulillah, ini ladang amal surga. Jadi setiap kali melihat handuk basah ya di atas kasur, surga. Alhamdulillah ada surga buat saya. Alhamdulillah saya semakin dekat dengan surga. Maka apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar kita akan merasakan, Masya Allah, ini ibu ini malaikat, Masya Allah. Maka mereka akan apa? Saya pun juga ingin dapat surga. Maka pelan-pelan mereka pun juga akan terketuk ingin mendapatkan surga. Dengan apa? Memindahkan handuk basahnya sendiri secara perlahan-lahan. Nah, ini bisa kita ambil hikmah terkait dengan sholat, terkait dengan amal ibadah anak-anak kita. Kenapa? Ada sebuah ilmu namanya dalam ilmu neuroscience ada namanya paradoks ya tentang ketika kita itu semakin memaksa kepada orang lain, semakin kita paksakan, semakin kita perintah kepada orang lain, maka orang lain tersebut semakin muncul rasa penolakan. Contoh sederhananya begini. Misalkan kita ya Bunda Nani sudah ada niatan tulus banget ya pengen nyapu ruang tamu ya. Tiba-tiba ada anak atau ada suami datang bilang, "Nah, Mbok gitu." Ya. Ya gitu, itu sekalian ya. Kamarnya itu sekalian dapurnya gimana kira-kira perasaannya? Awalnya sudah lillahi taala pengen tulus memang pengen bersih-bersih rumah. Tiba-tiba Mbok itu sekalian gitu. Rasanya kan jadi gak nyaman kalau disuruh-suruh padahal tadi sudah ada niatan pengen baik gitu. Nah, sama dengan orang lain itu kalau kita itu semakin dipaksa, orang itu akan semakin menolak gitu. Jadi yang penting kita jalankan saja kewajiban kita, mengingatkan mereka, memberikan nasihat kepada mereka, memberikan contoh kepada mereka. Itu Masya Allah sudah ladang amal solih yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai respon mereka itu menjadikan jeruk nipis di hati kita. Jangan sampai seperti kemarin itu, ya game jeruk nipis itu. Jeruknya tidak ada, tapi kita merasakan ya asamnya itu sampai ya ke lidah kita. Nah hati pun juga seperti itu antara impian, keinginan kita dengan ya ijabahnya Allah Subhanahu wa taala itu ada jedanya. Jedanya apa? Di posisi seberapa lapangnya hati kita. Kalau hati sudah lapang, maka antara keinginan ya, impian kita dengan mustajabnya doa itu bisa seketika. Tapi kalau masih terhalang dengan rasa yang belum nyaman, atau istilahnya kalau Ustaz Nasrullah menyebutnya sariawan hati, gitu ya, rasa dongkol, rasa ya nggak nyaman, nggak tenang, dan lain sebagainya, itu menjadi hijab, menjadi perisai rezeki. Itu harus dinetralkan dulu, dilepaskan. Salah satunya adalah dengan ayat Garbutala ini kita zikirkan. Nah, Bunda bisa dicatat nanti yang di ayat 72-nya ya Bunda. Bismillah. Ini tentang Masya Allah. Dahsyat banget ya ayatnya ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar.
min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adnin wa ridwan fi jannati adnin wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, ya, al mukminina wal mukminat, ya, mukmin laki-laki dan perempuan, ya, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang sungai-sungainya mengalir di bawahnya, Masya Allah, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surga Aden, ya, Masya Allah. Ridho Allah lebih besar, itulah kemenangannya agung, kemenangan yang besar, ridho Allah yang Masya Allah, ya, lebih besar, itulah sejatinya, ya, pengharapan kita, ridhonya Allah. Untuk mendapatkan ridhonya Allah, kita buktikan dengan menyempurnakan ladang amal soleh kita yang Allah siapkan untuk kita. Terkait dengan, ya, hablum minallah kita dengan sholat taubat kita, dengan ketakwaan kita, tapi terkait dengan, ya, orang-orang sekitar kita, yuk kita jadikan itu ladang amal soleh kita. Jadi tadi Quran surah At-Taubah ayat 72, ya, Bunda Nani. Bismillah. Semoga ini menjadi wasilah hadirnya kita semakin tenang. Kalau kitanya sudah semakin tenang, itu akan semakin dirasakan oleh, ya, keluarga kita. Ingat, seorang ibu itu jantung utama keluarga. Kalau jantungnya itu tenang gitu, ya, maka seluruh rumah itu akan merasakan energi berliannya. Semuanya akan adem banget. Ya, jadi jantungnya itu ada di ibu. Kalau ibunya bergejolak, hatinya kurang tenang, seluruh keluarga pun juga akan, ya, merasakan energi, ya, energi buburnya. Maka Bismillah, kita pegang kuat-kuat, ya, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah hadirkan, ya, pertolongan kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bunda Nani. Insya Terima Allah. kasih Ustaz. Semoga Ya, Allah sami-sami. mudahkan, sabarkan saya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Berikut Allah, Bunda Dwi Hartati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Boleh kami persilakan, boleh disampaikan poin utama persoalannya dan juga Masya Allah deh tentang ayat yang didapatkannya. Masya Allah. Silakan Bunda. Nah, ayatnya An-Nur 55. Betul. An-Nur 55 ini Masya Allah, ini ayat dahsyat banget nih Bunda. Ini jadi salah satu landasan magnet rezeki juga ini Bunda. An-Nur ayat 55. Masya Allah. Untuk poin utama persoalannya boleh di-sharingkan tentang apa? Poin utamanya saja boleh. Hanya garis besarnya saja. Sebenarnya persoalan tuh banyak ya Ustaz ya. Semalam saya garpu tala ini memang sebenarnya lebih ke kesehatan gitu ya. Oh, Lebih baik. kepada kesehatan. Cuma sebenarnya ada persoalan yang lebih membuat saya lebih galau. Jadi gini Ustaz, saya itu tadinya seorang guru PAUD. Nah, sebenarnya saya punya background bukan mengajar, tapi saya dari politeknik bahkan akuntansi. Gak ada hubungannya sama sekali ya dengan. Nah, karena satu hal saya akhirnya bisa mengajar, tapi saya banyak dapat pelatihan bagaimana mendidik anak, sampai saya nangis sendiri bahwa selama ini saya ini mendidik anak itu salah dari pelatihan-pelatihan PAUD itu. Nah, intinya gini Ustadz, saya kan mengajar mengaji nih untuk anak saya, niatnya hanya untuk anak saya. Karena saya ilmunya belum mumpuni lah menurut saya di ilmu membaca Quran. Saya ajaklah tetangga saya untuk menemani biar anak saya semangat gitu Ustaz. Karena kadang anak kan kalau sendiri itu nggak semangat gitu ya. Nah ternyata tanpa di luar dugaan banyak Ustaz yang ikut belajar mengaji. Satu datang. Terutama pada saat itu mantan murid saya yang misalnya udah PAUD, udah TK selesai ke SD. Tapi tahu saya mengajar ngaji, padahal cuma niat yang ngajar anak saya dan tetangga, kok pada minta tolong diajarin. Sampai sekarang sampai 22 muridnya. Nah, dan saya diminta
kebetulan ada musola, untuk maksudnya biar musolanya ada kegiatan, yang tadinya di rumah diminta dipindah ke musola. Nah, yang menjadi ganjelan saya gini Ustadz, saya sadar benar saya ini belum banyak ilmunya gitu Ustadz. Menurut saya ini belum punya kompetensi untuk mengajar khususnya di membaca Quran gitu loh. Tapi di satu sisi muridnya bertambah terus Ustadz, bertambah terus. Saya menolak itu nggak tega, terutama anak-anak yang usia dini. Baru 3 tahun udah didaftarkan, baru 3 tahun setengah didaftarkan, bahkan ada yang ngomong aja belum lurus, tapi mereka minta ngelihat banyaknya anak-anak yang saya ajar, mungkin background saya PAUD, masuk gitu kan Ustadz ya. Datang, saya sampai tanya, Pak tahu dari mana? Di sini ada ngajar, padahal saya nggak ada. Justru beban mentalnya gini loh Ustadz. Ini kan ilmu akhirat. Ketika saya mengajarkan yang saya sendiri belum merasa punya kemampuan yang handal gitu untuk mengajar, sementara satu sisi saya nggak mungkin menolak gitu loh Ustadz. Nah, akhirnya kendalanya seperti ini. Saya terus terang capek ya Ustadz ngajar dengan 21, 22 anak yang usia dini. Yang satu kadang ngambek dulu, nangis dulu, nggak mengaji. Yang satu berantem dulu, yang satu, saya ngantuk. Ya, saya alhamdulillah punya background pendidikan PAUD, saya punya modal untuk mengatasi. Cuma kalau sudah pulang ke rumah itu saya capek luar biasa Ustadz. Jadi, nah menyangkut satu lagi Ustadz, saya kan tidak berani memungut. Memungut artinya setiap mereka mendaftar biayanya berapa. Saya merasa gimana ya mau menyebut, akhirnya saya bilang udah Bu, infak aja, infak aja. Ada berapa, ikhlasnya ngasih berapa. Tapi di satu sisi, saya pernah dapat pelatihan bahwa ketika kita tidak membebankan biaya, anak ini tidak punya tanggung jawab dari orang tua bahwa kamu yang harus ngaji, ibu udah bayar mahal-mahal. Akhirnya semaunya mereka sebagai orang tua tidak mengontrol anaknya gitu Ustadz. Saya juga menaripkan, saya sendiri nggak sanggup gitu loh dengan ilmu yang saya miliki dengan sangat terbatas gitu loh Ustadz. Nah, qadarullah belakangan saya dapat info ada belajar Al-Quran, ya Alhamdulillah baru 1 kali pertemuan Ahad kemarin, baru pembukaan, pengelompokan, ternyata saya ditaruh di dasar sekali, belajar dari makrojul. Saya sadar benar kalau saya ini nggak ada apa-apanya. Nah, yang saya jadi beban Ustadz, saya mengajarkan sementara saya ilmunya cetek sekali gitu loh. Beban saya pertanggungjawabannya di akhirat gitu loh Ustadz. Pertanggungjawaban ketika saya mengajarkan sementara saya ini belum punya ilmu yang mumpuni di bidang itu gitu loh. Itu jadi beban setiap hari itu loh Ustadz. Gimana Ustadz? Ya Allah. menurut saya itu kompleks, tapi ya begitulah pokoknya intinya Ustadz. Baik, baik, baik Bunda. Mohon ini. Allah. Baik Bunda Dwi ya, Bunda Uwi Hartati, kita bahas dulu dari ayatnya, baru nanti kita bahas juga dari apa yang tadi ya disampaikan oleh Bunda Dwi ya. Baik, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bunda sampaikan dapat Quran Surah An-Nur ayat 55. Ini ayat yang sangat dahsyat banget, ayat yang sangat luar biasa. Ini adalah janji Allah bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh beriman dan beramal solih. Ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum ya, wa amilus salihat la yastahlifannahum fil ard kama stahlafal ladzina min qablihim. Jadi Allah berjanji dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih. Siapakah orang-orang yang beriman? Iman ini kan artinya kita sungguh-sungguh yakin, percaya, dan berserah, benar-benar kita mengakui Allah itulah ya Rob kita, ilah kita. Dan amal solih itu adalah implementasi dari iman itu. Implementasi dari bukti keimanan kita, itulah amal solih yang kita lakukan sehari-hari, itulah amal solih. Dan di sini juga Buddha berjuang di dalam amal solih, dalam ya Masya Allah pendidikan, apalagi pendidikan ya syariah ya, pendidikan agama ini Masya Allah luar biasa. Janji Allah apa? Allah akan berikan kejayaan, kekuasaan. Allah akan berikan di situ jaminan, ya Masya Allah luar biasa.
kita akan apa? Berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang yang telah berkuasa sebelum kita. Ya, Masya Allah. Dan sungguh di sini kalau kita lanjutkan Bunda, ini Allah akan menghadirkan apa? Kita baca sungguh-sungguh ya. Dia sungguh meneguhkan bagi mereka agama yang dia ridhoi. Sungguh akan mengubah keadaan mereka yang berada dalam ketakutan sebagaimana yang Bunda rasakan tadi ya, akan menjadi apa? Aman dan sentosa, akan menjadi tenang lagi. Ya, mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Maka ya, siapa yang kufur dengan janji ini, maka itulah orang-orang yang fasik. Artinya kita harus iman dengan janji Allah ini. Nah, dari ayat ini sudah bisa kita zikirkan, kita ya Masya Allah amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dihafalkan satu ayat, digunakan untuk sholat juga boleh. Setelah surat Al-Fatihah, surat pendeknya bisa pakai ayat ini juga boleh Bunda. Diamalkan, boleh didikirkan ba'da sholat, ya, ataupun di waktu-waktu ketika sedang sendiri, sedang tenang. Nah, berikutnya, mohon izin. Terkait dengan kondisi tadi, saya ingin bertanya sebentar Bunda Dwi Hartati. Kita itu kira-kira aja belajar dulu ya untuk bisa khusyuk dalam sholat baru kita mau sholat. Jadi kita belajar dulu agar kita itu bisa khusyuk baru kita sholat, atau kita terus belajar dengan praktek sholat sambil kita berlatih untuk khusyuk. Kira-kira yang mana Bunda? Yang pertama atau yang kedua? Yang pasti menurut saya sholat dulu, karena sholat itu kan wajib. Nah, betul. Bahwa seorang itu muslim, dia harus sholat. Nah, gitu ya. sama Bunda dengan apa yang Bunda pertanyakan tadi, ya. Jadi sholat dulu sambil belajar untuk khusyuk, bukan kita berlatih khusyuk dulu baru kita sholat. Nah, sama halnya dengan yang Bunda tadi pertanyakan. Saya ini ilmu belum banyak, gitu ya. Terus kemudian ya, tapi saya kok dikasih amanah sebanyak ini, gitu. Kalau kita malah justru apa? Tidak jalankan dulu, kita menunggu. Saya tak fasih dulu, baru saya mengajar. Itu sama halnya seperti yang pertama. Saya tak belajar khusyuk dulu, baru saya mau sholat. Tapi Buddha tadi ternyata memilih yang kedua. Apa? Kita sholat terus sambil belajar untuk khusyuk. Walaupun belum bisa khusyuk, tidak apa-apa. Yang penting kita belajar terus untuk kita praktek sholat. Gitu. Nah sama. Jangan menunggu kita fasih dulu, baru kita mensyiarkan ilmu Allah. Jadi, sampai Rasulullah pernah berpesan, sampaikanlah walaupun satu ayat saja. Jadi, Masya Allah. Walau sekedar satu ayat saja kita diminta untuk menyampaikan. Karena di dalam proses pembelajaran, orang yang belajar dan orang yang mengajarkan itu sama-sama hukumnya wajib. Kayak sholat tadi kan hukumnya wajib kan. Maka orang yang belajar ya itu adalah kewajiban. Sampai ke liang lahat aja kita wajib untuk belajar. Dari kita lahir sampai ke liang lahat kita wajib belajar. Lalu bagaimana dengan orang yang dakwah? Dakwah itu juga hukumnya fardu. Ya. Ada yang menyebutnya hukumnya fardu ain, ada yang menyebutnya fardu kifayah. Karena perbedaan dari para ulama. Tapi semuanya sepakat itu hukumnya fardu. Artinya fardu apa? Wajib. Maka kita berdakwah ini adalah kewajiban. Maka jalankan kewajiban, inilah jalan amal solih. Inilah jalan ketakwaan. Yang sebagaimana di An-Nur ayat 55 tadi. Jadi, tidak perlu kita harus nunggu-nunggu, saya kata fasih dulu baru saya belajar. Enggak. Tapi yang benar seperti Buddha tadi. Kita sambil terus mengajarkan dengan skill kita bisa mengayomi. Ya anak-anak ini Masya Allah butuh ekstra banget memang. Istimewa banget ya. Untuk penanganan, pendekatan kepada anak-anak yang berbeda-beda gitu ya. Masya Allah, apalagi di usia dini. Tapi di situ ya itu yang memang skill yang Allah titipkan kepada Bunda. Dan Allah tahu Bunda yang mampu. Makanya disebutkan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali ya, Masya Allah, di luar kemampuan ya hambanya. Artinya kenapa kok Allah titipkan itu kepada kita? Karena Allah yakin kita yang mampu. Dan terbukti meskipun Bunda ya Masya Allah tadi ya merasakan saya kok belum tenang ya, saya belum bisa ini, belum bisa itu. Tapi Bunda tidak berhenti untuk belajar, tidak berhenti untuk terus ya ingin memperbaiki, untuk mengupgrade skillnya. Karena Allah tahu pasti Bunda akan melakukan itu. Jadi Masya Allah dijalankan semuanya antara kita memberi ilmu dan juga mencari ilmu, ini harus balance. Dan itu kewajiban kita sepanjang akhir hayat kita. Meskipun saat ini ya saya berada di pesantren, saya sebagai pengasuh pesantren, saya di sini mensiarkan. Tapi di satu waktu saya pun juga harus belajar dengan guru-guru saya yang lainnya.
Jadi tidak berhenti saya menjadi ya sumber air atau menjadi sumur, bukan. Saya pun masih menjadi gayung, saya masih menjadi ember untuk mencari sumur-sumur lainnya yang bisa saya bawa pulang, saya siarkan kembali kepada santri-santri saya di pesantren. Nah, maka ini ya Masya Allah, ini semoga bisa memberikan ya gambaran ya. Artinya ini jalan kebenaran yang Bunda jalankan. Yang kedua, ketika Bunda tadi menanyakan bahwa saya ini kok nggak enak ya ketika ditanya tarifnya berapa, akhirnya infaknya berapa, terus bagaimana dengan anak itu kalau nggak bayar, itu kan, akhirnya dia nggak serius dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita garis bawahi dulu. Ya, mohon izin banget. Mungkin ini sensitif, tapi nggak apa-apa kita bahas. Karena saya pun pernah juga ada di fase ini, gitu ya. Insya Allah. Jadi pada dasarnya kita harus sadar, Bunda, bahwa semua ilmu itu adalah miliknya Allah. Semua ilmu miliknya Allah. Termasuk ini, kelas kita ini, mana rezeki ini ilmu Allah. Bahkan Ustaz Nasrullah sering kali berpesan, ini bukan ilmu saya, ini ilmu Allah. Jadi kalau seandainya ada jamaah-jamaah yang merasa berhasil, Alhamdulillah saya dapat keajaiban dengan ilmu ini. Atau ya Masya Allah, saya ya Masya Allah semakin dekat dengan Allah, itu kita berhasil. Tapi kalau kita bilang, Alhamdulillah saya ya Masya Allah berhasil karena saya itu belajar dengan Ustadz Nas, saya belajar dengan Pak Sofi, itu artinya kita nggak berhasil. Karena ilmu itu milik Allah, bukan milik kita. Kita itu hanya penyampai saja, hanya penyeru saja. Kita hanya jalan lewatnya ilmu ini saja. Artinya kalau ditanya, berapa tarifnya kalau ya Bunda itu ngajarin anak saya ngaji? Ya, Masya Allah. Ilmu itu ya tidak bisa dihargai dengan nominal. Artinya, kalau kita pasang tarif, kita ya menjual ilmu itu juga dilarang. Ya, menjual ilmu itu juga dilarang karena ilmu itu milik Allah, bukan milik kita. Kita nggak punya apa-apa. Ya, tapi ya kita bisa jelaskan yang kita itu pasang misalkan SPP atau syariah atau istilahnya nanti buat bisyarahnya para pendidik, itu bukan ilmunya Bunda, tapi waktu dan metode serta cara penyampaiannya, itulah yang dinilai, itulah yang kita kenakan tarif. Bisa ditangkap buatan Bunda? Jadi ilmunya itu miliknya Allah, tapi cara cara Buddha menyampaikan, cara Buddha mengayomi, waktu yang Buddha keluarkan dan lain sebagainya, itulah yang bisa dijadikan rujukan untuk memasang tarif. Kalau ilmunya, ya kalau kita hargai murah, kita juga nggak menghormati ilmu. Masa ilmu dijual murah? Kalau kita ya hargai tinggi, masa ilmu diperjualbelikan? Jadi kita nggak memperjualkan ilmu, tapi kita ya boleh memasang tarif, tapi atas dasar waktu yang Buddha keluarkan, waktu yang harusnya Buddha berkumpul dengan keluarga, Buddha gunakan untuk itu. Waktu untuk apa? Ya Masya Allah. Harusnya Buddha istirahat untuk ya menjaga kesehatan, Buddha gunakan untuk itu. Nah, itu boleh dibolehkan. Termasuk listrik yang digunakan, ruangan yang di Buddha siapkan, itu boleh dikenakan tarif. Agar tadi linier dengan, oh nanti kalau anak ini ya infak seikhlasnya nanti begini, 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 begini gitu ya. Dan itu pun saya pernah ya ketika saya dulu masih mengelola TPQ ya, Taman Pendidikan Quran. Pun sama yang terjadi seperti yang Buddha sampaikan itu betul. Ketika kita free kan, semuanya free, semuanya ya nol, nol, nol rupiah gitu. Tidak ada rasa memiliki dari orang tua. Orang tua pun nggak ada yang mau mengingatkan, nak waktunya ngaji, nggak ada. Nggak ada rasa memiliki. Akhirnya impact-nya juga nggak maksimal. Jadi boleh Bunda memasang ada SPP atau istilahnya apa ya syariah, tapi di situ dijelaskan itu bukan tentang itunya, tapi Bunda niatkan ini ya tentang itu tadi. Makanya kita akan terus upgrade skill, update terus ilmu-ilmu yang sangat luar biasa untuk bisa memaksimalkan menyampaikan kepada anak-anak kita itu bisa diterima dengan baik. Bunda aktif di IGRA buatan Bunda? Kira-kira Bunda Dwi Hartati aktif di IGRA atau tidak kan? Waktu masih aktif mengajar PAUD, iya. Karena saya Oh, sudah nggak mengajar PAUD lagi, ya oh, otomatis sudah nggak aktif gitu. oh, Kalau dulu kan ada pertemuan bulanan ya, ya, sebagai tenaga pendidik pasti ada pertemuan bulanan satu kecamatan gitu ya. Sekarang karena sudah nggak mengajar lagi karena suami yang minta berhenti, ya udah fokus eh, ngaji. Kadang juga saya sesekali diminta ngisi taklim gitu. Ya, Allah, jadi udah nggak pernah lagi gitu loh, nggak pernah lagi Allah. gabung sama teman-teman.
Ya. Saya punya teman dekat yang masih aktif di IGRA, di IGTK gitu ya. Namanya Kang Deden Gurame kalau pernah dengar. Ini dari Purworejo beliau ya. Beliau biasa ngisi training-training nasional untuk IGRA ya. Ini teman seangkatan saya belajar Manet Rezeki di tahun 2018. Saya ikut camp bersama dengan beliau. Beliau ketua camp saya saat itu, ketua angkatan camp di Solo di Jawa Tengah ya, Masya Allah. Saya banyak belajar tentang ilmu PAUD, ilmu ya belajar untuk mengendalikan anak, banyak-banyak ice breaking itu malah dari beliau ya, Masya Allah. Jadi kalau saya kira kalau Bunda masih aktif tentu masih kenal dengan Kang Deden gitu, Kang Deden Gurame ya, Masya Allah. Gurame itu guru asik menyenangkan ya, dari singkatan Iya, itu. Pernah ya? bahkan pernah di beberapa kali ke daerah kita Lampung Tengah. Oh iya betul, ke Lampung beberapa Pasti. kali. Iya. Beberapa. Saya sempat ikut sekali. Ikut sekali ya Oh, kenal banget gitu, bukan ya berinteraksi gitu ya. Memang luar biasa gitu loh. Bisa membuat anak tuh seperti apa ya? Kayak magnet, jadi nggak noleh ke kanan kiri, fokus saja saking asiknya gitu ya. Belajar Allah. tapi asik gitu. Ya Ya. beberapa kali ngisi pelatihan di sini. Ya, beliau itu juga pengamal ilmu Manet Rezeki ya, Masya Allah, seangkatan dengan saya. Artinya beliau meskipun tidak CTMR, tidak serta menggunakan lisensi Manet Rezeki, beliau pun syiar terus ilmu ini juga ya. Kita sering diskusi dengan beliau, Masya Allah. Jadi kita bisa ternyata terhubung ya, Lampung dengan di Jawa pun ya kita ya orangnya ya itu saja. Masya Allah. Ya Bunda, semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bunda agar tidak ada gejolak. Ya sehingga tadi sebagaimana dalam ayat tadi ya, yang menjadikan apa yang sebelumnya ada rasa ketakutan, kekhawatiran, deg-degan menjadi apa? Rasa ketenangan yang aman sentosa dari ayat tadi ya, Quran surah An-Nur ayat 45. Maka yuk Bunda, bismillah didikirkan ayatnya dan diimplementasikan ya dalam sehari-harinya ya, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya Bunda Dwi Hartati. Panggilannya Bunda Uwi, bener ya? Allah ya. Yes, dipanggil Ui, namanya Dwi. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Bunda Uwi ya, Masya Allah. Insya Allah nanti di lain kesempatan gantian saya banyak belajar dengan Bunda Uwi. Ya, saya kan ada kelas juga, kelas public speaking, tapi untuk dakwah, khusus untuk dakwah. Tapi nanti insya Allah nanti banyak belajar lah saya dengan Bunda, khususnya untuk menangani anak-anak gitu ya. Karena saya juga ngisi kelas-kelas parenting untuk di sekolah-sekolah, kita kolaborasikan dengan Manet Rezeki gitu. Ya, nanti insya Allah lah kita sambung terus silaturahmi ya, Bunda. Bisa bersinergi nanti ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bunda Wi. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat filah, ini Alhamdulillah ternyata sudah semuanya ya. Satu persatu semuanya sudah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita bisa pelajari hari ini, diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat. Kita sambung terus ya. Ada sebenarnya ingin tambahan yang ingin saya share, tapi ternyata ini sudah larut malam ternyata ya, Masya Allah. Ada yang ingin saya share tadi sebenarnya ketentuan-ketentuan garbu tala sejatinya ya. Ya mungkin nanti jika waktunya ini sudah larut bisa kita share saja di grup ya beberapa penjelasan tentang Garbutala ya. Tapi ada sedikit yang ingin saya sampaikan di penutup kelas kita pada malam hari ini ya. Ini ketentuan-ketentuan Garbutala ini nanti kita share saja di grup ya. Ini panduan untuk kita lebih mudah memahami ayat-ayat yang kita dapatkan gitu ya. Apa saja informasi yang ingin kita sampaikan ya. Konsep dasar manet rezeki itu di Quran surah Az-Zalzal ayat 7 sampai dengan 8 ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang dia senantiasa berbuat kebaikan walaupun sangat halus sekali, sangat ya tipis sekali, seberat biji zarah. Dia memancarkan energi kebaikan, maka yang terjadi Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau rezeki itu adalah ya kebaikan, energi positif, maka rezeki akan mendekat kepada yang baik-baik. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saat kita yang pancarkan adalah yang nggak baik, maka yang baik-baik malah tidak akan mendekat. Justru yang tidak baiklah yang akan mendekat kepada kita. Jadi energi baik akan bertemu energi baik. Berlaku pula sebaliknya. Jadi ciptakan energi baik dalam diri, maka rezeki akan datang dengan sendirinya. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari selama 2 hari kemarin, ya, ini hari ketiga ya, landasan manet rezeki, kita kemarin belajar tentang keajaiban itu ada hanya bagi mereka yang percaya. Perisai rezeki, jika mau ajaib, buka dulu perisai rezekinya. Nah, law of projection, nasib kita adalah hasil dari
fokusnya ya pikiran kita. Disiplin kata, tidak ada cara yang paling mudah mengubah nasib dan mengundang keajaiban semudah disiplin kata. Belajar terumbu karang kemarin ya, ketemu siapapun, kapanpun, dimanapun, kita selalu doakan orang lain. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia. Kita harus ya berhati-hati setiap tutur kata kita kepada orang lain, sikap kita kepada orang lain. Apakah orang lain nanti ridho nggak sama kita? Itu harus berhati-hati untuk terus menjaga hubungan baik dengan ya hamba-hambanya Allah, makhluk-makhluknya Allah. Paradox of Candy, di saat kita bisa ikhlas dan bersyukur menerima musibah, rezeki mengalir deras setelahnya. Dan di jurus yang ketujuh, ya kita belajar tentang garbu tala. Jadikan Al-Quran sebaik-baik pemberi solusi. Ya, Masya Allah. Nah, siapa saja yang butuh ilmu ini? Ya, tentu kita sadar ya, kita itu tidak bisa hijrah itu sendiri itu tidak ringan. Hijrah itu butuh berjamaah. Maka tentu ilmu ini butuh untuk pasangan kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, gitu ya. Bahkan ada juga yang teman-teman alumni terus ngecas lagi, ngecas lagi, ngecas lagi, ya Masya Allah. Maka kalau kita sadar ini, ilmu ini sangat penting sekali. Saya izin untuk memberikan challenge kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, izin saya memberikan challenge, memberikan tantangan. Apa challenge-nya? Sebarkan ilmu ini sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya menyebarkan ilmu ini? Dipraktekkan. Ya, praktekkan dalam sehari-hari Bapak Ibu, maka insya Allah ya ini bagian dari Buddha ikut syiar ilmu ini. Ya, bukan dengan, oh ini perisai rezeki, ini perisai rezeki, dikit-dikit, oh ini nggak baik, ini perisai rezeki. Bukan. Tapi praktekkan dulu dari diri kita. Mulai melatih prasangka baik, respon yang baik, ya lisan yang baik, sikap akhlak yang baik, ya. Dikit-dikit ya, kalau diuji, ya kita Alhamdulillah, gitu ya. Atau jika nggak ringan dalam menyampaikannya, boleh diajak untuk ikut masuk grup, ya, masuk ikut kajian, seminar, ikut private training, Planet Rezeki Camp, atau ya di konsultasi boleh dicatat nomor ini ya, ini nomor untuk kami untuk konsultasi atau mengundang untuk kerjasama di instansi lembaga juga boleh ya. Kemudian kalau ada ingin update materi lebih dalam dan banyak lagi materi-materi lainnya, kan ada satu-satu jurus, nanti bisa disimak juga di channel Best Learning Center ya, di channel YouTube Best Learning Center. Jadi Bapak Ibu akan bisa terus bisa update, nambah materi, semakin pemantapan materi dari yang sudah kita dapatkan selama beberapa hari ini. Kemudian muncul ada yang bertanya-tanya begini, Pak Sofi, kalau ini kan ternyata ilmu langitnya saja. Lalu ada nggak sih ilmu ikhtiar buminya gitu ya? Ilmu buminya, ilmu bisnisnya ada nggak sih di Manet Rezeki? Ada sejatinya. Namanya MRBA, Manet Rezeki Business Academy. Jadi ini sebuah pendampingan tentang kelas bisnis ya. MRBA ini ada bisnis briefing dari Ustadz Nas ya, ada coaching bisnis, ada plus dapat lisensi untuk bisa menjualkan produk-produk Manet Rezeki termasuk emas ya. Di Manet Rezeki itu ada Dinar Khairul Razikin ya, Dinar Khairul Razikin, ada kaos, baju, jilbab ya, buku-buku Manet Rezeki. Kemudian ya ada program untuk bisa umroh, program tabungan haji, program untuk desa wisata ya, kafling durian dan lain sebagainya. Nah, semuanya materi-materi itu disampaikan bagi yang berkenan untuk bisa mengikuti kelasnya. Ya, kelasnya ini beda ya. Kalau tadi ilmu tentang Allahnya sendiri memang ada, tapi ini ada ilmu pendampingannya. Loh, bagaimana jika kami sudah punya bisnis? Tidak apa-apa. Ambil ilmunya saja, praktekkan di bisnisnya masing-masing. Ya, ada bisnis dalam pandangan Islam, ya keuangan pembisnis, ya ada di sini tentang financial planning, kaidah-kaidah muamalah bisnis, ya dan lain sebagainya. Banyak sekali pendampingan yang ini termasuk lisensi untuk bisa menjualkan produk-produk ya di Manet Rezeki itu 600.000 seumur hidup, bisa menjualkan MR Gold ya, emas kepingan, dinar dan lain sebagainya. Nanti jika ada yang ingin belajar bergabung, nanti bisa kita share di grup atau juga bisa wapri kami, bisa kita bantu. Ini untuk yang MRBA-nya gitu ya. Berikutnya buku-buku Manet Rezeki, kurikulum pertama itu kita menggunakan yang buku ini, buku Rahasia Manet Rezeki. Kemudian launchinglah buku tentang Garbu Tala, dan kemudian audio Ustaz Nasrullah yang ada di Telegram itu dibukukan, ya ditulis oleh Mas Ardi Gunawan, salah satu teman TFT kita, bersama dengan Ustaz Nasrullah. Baru setelahnya ada buku ya Membumikan Manet Rezeki, buku Khairul Raziki, dan buku-buku lainnya. Tapi buku untuk diktat ya istilahnya, pedoman induknya untuk kita belajar jurus demi jurus itu ada di 3 buku ini. Jadi kalau yang sudah punya buku alhamdulillah, tapi jika belum ini akan menjadi pelengkap ya, akan menjadi pelengkap pemahaman kita. Ada di Gramedia ataupun di toko-toko buku lainnya ya, bisa atau nanti bisa kontak
nomor admin kami juga bisa ya. Nanti kita bisa bantu jika berkenan untuk penguasaan atau pas sharing, kita bisa baca buku, atau justru seperti teman-teman kita yang ada di Klaten, mereka beli buku bukan untuk dirinya, tapi buku ini dijadikan sebagai ladang pahala jariah. Untuk apa? Dipinjam-pinjamkan kepada teman-temannya yang sedang punya persoalan. Jadi dia nggak mudah untuk menjelaskan kepada teman-temannya, lingkungannya, keluarganya. Jadi yang punya persoalan dipinjami buku ini, ya. Tapi akadnya bukan diberikan, dipinjami. Nanti kalau sudah selesai persoalannya, sudah selesai baca bukunya, pinjamkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Masya Allah. Ini ada namanya Bunda Eni dari Klaten. Allah guyurkan berbagai, Masya Allah, salah satunya dilunaskan amanah-amanahnya melalui wasilah dia praktek ini. Namanya jurus aliran sungai kebaikan. Saat dia mengalirkan apa-apa yang, ya Masya Allah, dia dapatkan itu fadilah manfaat, itu dialirkan kepada orang lain, terus mengalir, kita menjadi pemantiknya, dapatkan pahala jariahnya luar biasa, Allah pun guyur rahmat, guyur pertolongannya kepada kita semuanya. Ya, Masya Allah. Nah, tadi saya sampaikan, ya, mengapa kalau kita harus syiar ilmu ini, Masya Allah. Ustaz Nasrullah senantiasa berpesan kepada kita, diberikannya hidayah Allah kepada seseorang atas perantara kamu, itu lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Apalagi tadi Bunda Uwi, ya Masya Allah, anak-anak masih di golden age, ya, di usia emasnya, dahsyat banget. Kita menjadi pemantik hadirnya hidayah Allah kepada mereka-mereka, itu lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Maka genggam erat kuat-kuat kalau kita diberi amanah itu. Ya, Masya Allah. Dan sebagai penutup kita pada malam hari ini, tadi saya sedikit menyinggung tentang materi kickback, ya, jurus kickback. Ini Bunda, boleh di screenshot ya. Barang siapa yang mendoakan saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka akan ada malaikat yang menjadi wakil baginya seraya berkata, amin, engkau pun akan mendapatkan apa yang ia dapatkan. Maka mulai hari ini dan seterusnya, yuk banyak-banyak kita mendoakan orang lain meskipun tanpa sepengetahuan mereka sekalipun. Dan insya Allah, semua doa yang kita pancarkan itu akan kembali kepada kita. Apalagi kemarin di disiplin kata, ya, kita sudah belajar, la tada'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Janganlah kalian berucap kecuali yang baik-baik saja, sebab malaikat akan mengaminkan apa-apa yang kamu ucapkan. Insyaallah. Barakallahu fikum sahabat-sahabat filah, ya. Selamat beristirahat, selamat mengamalkan ilmu Allah ini, selamat menzikirkan ayat-ayat garbu talanya. Insyaallah kita terus akan, ya, terhubung menjadi sahabat filah, sahabat seperjuangan, terus semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus standby juga di grupnya, kabar-kabar selalu, ya. Bisa sharing testimoni keajaiban, tahadus bin nikmahnya. Kita tunggu, ya. Sungguh-sungguh kita tunggu, ya, kabar baiknya dari sahabat-sahabat filah semuanya untuk mendapatkan keajaiban demi keajaibannya. Terima kasih sahabat-sahabat filah, ya. Kita tutup dengan satu quote, ya, satu makalah, ya. Suatu perkara, suatu kejadian, persoalan yang apabila dengan kehadirannya itu justru menjadikan diri kita semakin dekat, semakin taat kepada Allah, semakin ingat kepada Allah, itulah rezeki yang hakiki, itulah jalan keajaibannya sesungguhnya. Sebaliknya, jika hadirnya persoalan, hadirnya nikmat, hadirnya sebuah keadaan apapun itu, baik lapang ataupun tidak lapang, kok justru itu menghadirkan diri kita semakin sibuk, semakin tidak ingat, semakin tidak mendekat kepada Allah, itulah istidraj, itulah musibah yang sesungguhnya. Maka syukuri manakala hadirnya persoalan kita hari ini menjadikan diri kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tanda Allah masih sayang dengan kita. Saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, sampai jumpa di kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat magnet rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.